Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah haqqa hati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Pengajian Al-Muharram Ustaz Fajar, yang saya hormati Ustaz Abdul Rosi, yang saya hormati Ustaz Sudiri, yang saya hormati Ustaz Hussein Hadi, juga orang tua kita, sesepuh kita, Bapak Abdullah, dan juga Pak Haji Abdul Rahim, Pak Haji Sari, juga yang saya hormati Pak RT Abdul Syukur, juga jamaah bapak-bapak hadirin semuanya yang hadir pada malam hari ini, yang insya Allah kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah memuji Allah atas segala nikmat karunia-Nya. Kita malam hari ini di sela-sela kesibukan kita bisa hadir dalam rutinitas setiap malam Jumatnya, yaitu pengajian malam Jumat. Mudah-mudahan segala amaliyah yang kita lakukan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita puji Allah dengan bersama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam kita sanjungkan saat kita bersolawat. Yuk, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Materi yang singkat ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian hadirin yang dimuliakan Allah, patut kita bersyukur di malam hari ini kita bisa hadir, kumpul silaturahmi, kumpul hadir di dalam kajian-kajian kita, dalam majelis zikir, majelis taklim. Ini sebuah anugerah yang sangat luar biasa yang patut kita syukuri, karena tidak semua orang bisa hadir seperti ini. Banyak sekali hikmah, keutamaan di balik kita kumpul silaturahmi seperti ini. Banyak sekali keutamaan di balik kita hadir di majelis zikir seperti ini. Di antara sekian banyak hikmah itu, salah satunya adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Alhamdulillah. Sampai malaikat protes. Bagaimana kalau yang datang gak baca rati, gak baca waqiah, gak baca Al-Quran, cuma duduk ngantuk sendirian, gimana? Allah menyatakan tidak akan berbolehkan, semuanya akan akan ampun. Ampuni dosanya oleh Allah, maka dia akan pantas untuk mendapatkan cintanya Allah. Allah menyatakan, Inna Allah yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan
mensucikan jiwa. Orang yang bertobat itu berarti orang yang diampuni dosanya oleh Allah, bersih dia, suci jiwanya. Karena suci jiwanya maka Allah cinta kepada dia. Dan orang kalau sudah mendapat cintanya Allah, apa saja bisa. Dan termasuk hadirnya kita di majelis zikir, majelis ta'lim seperti ini, kita diampuni dosanya oleh Allah. Berarti bapak-bapak semuanya ini suci jiwanya. Yakin gak ya? Insya Allah. Kalau sudah mendapat cintanya Allah, hidup itu enak, nggak ada susahnya. Ya, hidupnya riang, senang, lapang, ceria, gembira dan bahagia. Dan memang hidup ini Pak, nggak susah sebetulnya hidup ini. Hidup ini indah, hidup ini mudah. Karena memang Allah tidak pernah membuat hambanya susah. Allah tidak pernah membuat hambanya sulit. Hanya saja terkadang si hamba manusia sendiri yang membuat susah hidupnya. Terkadang si hamba sendiri yang mempersulit hidupnya. Allah kan sudah tegas jelas. Allah sudah membuat aturan yang tegas. Sudah sedemikian rupa Allah mendesain tatanan syariat. Ada perintah, ada larangan, semuanya sudah jelas. Perintah, siapa yang memenuhi perintah, dia akan selamat, dia akan bahagia, dia akan diberikan kemudahan. Siapa yang melanggar perintah, dia jatuh hina, susah jadi hidup. Larangan juga demikian. Allah membuat larangan karena memang balik larangan itu ada bahaya buat si hamba. Maka jangan coba-coba nabrak larangan. Coba-coba nabrak larangan, ya hina, jatuh, susah hidupnya. Contoh, Allah menyatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala permasalahan hidup. Ini kan otomatis, jelas tegas. Ya. Siapa yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dari permasalahan hidupnya. Tidak sampai di situ, bahkan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Syaratnya apa? Cuma satu, takwa, taat. Kita pengen tuh setiap masalah punya jalan keluar, pengen dapat rezeki yang banyak dari arah yang banyak. Tetapi Anda tidak mau bertakwa, alias tidak mau taat. Ya susah itu. Siapa yang membuat susah? Allah kan? Bukan. Orang lain bukan. Tetapi yang membuat susah itu kita, diri kita sendiri. Ya. Ada lagi, misalnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, ditambah. Gampang, syukur aja ditambah. Kita katakan ini yang begitu ya, nambah nikmat itu. Hari ini punya uang 5 juta, alhamdulillah. Besok 10 juta, alhamdulillah. Besok 1 juta, alhamdulillah. Kan pengennya begitu ya kan? Syaratnya gampang, bersyukur. Tetapi siapa yang bersyukur, azab Allah sangat pedih. Apa sih azab? Jangan berpikir jauh-jauh di akhirat, di dunia juga sudah ada. Kesusahan hidup, nggak ada selesai-selesainya. Masalah terus bertubi-tubi datang. Itu bagian dari apa? Ada yang salah.
Nah, salah satunya karena dia tidak pandai bersyukur. Bersyukur ditambah kufur biasa. Nah, kita tidak pandai bersyukur, bahkan lupa bersyukur. Ya ada. Siapa yang membuat susah hidup kita? Bukan Allah, bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Contoh lagi misalnya, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, laki-laki perempuan dalam keadaan beriman melakukan amal soleh. Apa itu amal soleh? Satu amal yang ada tuntunannya dalam syariat Islam, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti sholat, puasa, zakat, ngaji, percaturan, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Itu amal soleh. Barang siapa yang melakukan amal soleh, balasannya apa? Falahu hayatan thayyibah. Akan diberikan kehidupan yang baik dalam hal baik lahiriahnya, baik hati, baik jasmaninya, baik rohaninya, baik dunianya, baik akhirat. Saatnya cuma satu. Yuk lakukan amal soleh. Nah sekarang, kalau ada orang hidup, kehidupannya berarangan, kehidupannya kacau, kehidupannya hancur-hancuran. Ada apa ya? Gampang cara mengukurnya, gampang cara apa? Lihat saja amal soleh, pasti ada yang salah, pasti ada yang kurang, ya, pasti ada yang kurang, pasti ada yang salah. Maka tidak mendapatkan kehidupan yang hayatan thayyibah. Sebaliknya saja susah, ngeluh. Ya. Malah udah jelas lakukan amal soleh pasti diberikan kehidupan yang baik. Karena ada yang kurang, karena ada yang salah, ya hidupnya berantakan. Ngadunya sama manusia, ya tidak mendapatkan jalan keluar. Baik. Sekarang bagaimana agar amal soleh kita diterima oleh Allah itu bagaimana? Ada 3 dasar yang harus kita lakukan di setiap kita melakukan amal-amal soleh. 3 dasar. 1, ikhlas. Yang kedua, benar. Dan yang ketiga, sabar. Nah, ini 3 dasar. Jangan sampai lupa. Di setiap kita melakukan amal soleh, ikhlas, lakukan amal soleh semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan karena yang lain. Ya. Syekh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali menyatakan, an-nasu qulubuhum maut. Semua manusia yang hidup itu sebetulnya mati nih kita disebutkan. Ya, illa alimun, kecuali orang yang punya ilmu. Nah, makanya ngaji. Ketika punya ilmu, dia bukan orang mati, hidup. Ya. Wal alimuna diyamu. Tapi orang yang punya ilmu masih bisa tertidur. Udah punya ilmu aja belum selamat, masih dikatakan tertidur. Inilah kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Tahu tata cara baca Quran, baca Quran. Tahu tata cara sholat, laksanakan sholat. Tahu punya ilmu puasa, jalankan puasa. Tahu ilmu silaturahmi, jalankan silaturahmi. Itu amalin. Tetapi orang yang ngamalin ilmu, wal amiluna masih tertipu.
sudah ngamal itu masih tertipu. Siapa yang akan tertipu? Illal mukhlisun, kecuali orang yang ikhlas. Jadi ikhlas ini penting di setiap kita melakukan amal, karena amal itu akan diterima. Ya. Nah, kalau saya atau hilang dalam artinya al-a'malu suatu qaimatun wa arwahuha wujudi sirril ikhlasi fiha. Amal itu laksana jasmani jasad, sedangkan ruhnya itu adalah ikhlas. Jadi amal itu laksana jasad, sedangkan ruhnya adalah ikhlas. Jasad ini tidak akan guna kalau tidak ada ruh. Begitu juga amal tanpa ikhlas sia-sia. Maka harus ikhlas. Pertama landasannya ikhlas. Ikhlas cukup belum? Ikhlas masih punya teman lagi, yaitu benar. Benar lakukan amal soleh dengan benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan tatanan syariat. Itu benar. Jangan buat-buat cara sendiri. Mentang-mentang subuh masih kuat, masih segar, sholat subuh ditambahin 2 rakaat 4 rakaat. Salah. Zuhur sibuk kurangin 2 rakaat. Salah. Wudu jangan pakai bayi, jangan pakai kayu, nggak boleh wudu. Boleh itu pakai kayu. Wudu itu harus pakai air. Iya, tahu ilmunya kan? Pakai kayu nggak bisa. Ketok ilmunya. Ya, harus tahu ilmunya. Benar. Jadi lakukan amal-amal itu dengan benar. Ikhlas sudah, benar sudah, belum cukup. Masih teman satu lagi. Sabar. Apa itu sabar? Sabar itu tegar, bukan diem, bukan. Tampol pipi kanan, diem. Tampol pipi kiri, diem. Bonyok. Bukan itu sabar, itu pasal saja. Sabar itu tampol pipi kanan sebelum tangkis, sabar. Tampol pipi kiri sebelum tangkis, itu namanya sabar. Tegar. Tidak mudah berkeluh kesah, tidak mudah berputus asa. Panitia pembangunan masjid yang diketuai oleh Pak Raka Syukur beserta jajarannya yang sabar ya. Gimana tuh? Apakah PLT diam-diam di rumah? Apakah panitia diam-diam? Kan enggak kan? Bergerak, optimis, bisa sini sebar proposal. Nah itu namanya sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah menyertai orang yang bergerak. Angin bergerak, Allah menyertai. Gak bergerak jadi. Itu namanya sabar. Kita ngaji kalau gak ada sabar, gak sampai sini. Diam aja di rumah, gak bergerak. Ya gak sampai sini. Jadi gitu. Supaya amal soleh kita diterima, ada 3 landasan. Yang pertama ikhlas, yang kedua benar, dan yang ketiga salah. Salah satu yang nggak ada ya diterima. Contoh, ikhlas betul-betul ikhlas banget ngaji, ikhlas banget. Ngaji ikhlas banget. Ya, benar kita sudah benar, tapi nggak sabaran. Lama sih, gedeg kesel sih, nggak sabaran. Ya kayak diterima sia-sia. Ya. Sabar sudah, benar sudah, tapi nggak ikhlas, sama juga ditolak. Lagi tiga-tiganya nggak ada. Nah ini tadi, barang siapa yang melakukan amal soleh akan diberikan ganjaran kehidupan hayatan thayyibah yang lebih baik. Kok orang itu rajin ibadah, rajin ngaji, rajin silaturahmi, pakaiannya syar'i, pokoknya kehidupannya berarangan. Ya itulah. Bisa jadi salah satunya kan. Atau bahkan tiga-tiganya celaka kalau tiga-tiganya gak ada. Rugi. Nah, terakhir ya. Terus bagaimana? Agar dia tetap taat, istiqomah dalam ketaatan, dalam melakukan amal soleh. Kita mengenal yang namanya hidayah, taufik, dan hidayah. Biasanya kan kita wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Apa itu hidayah? Itu penting ini supaya kita kuat di dalam jalan taat dalam amal soleh. Butuh yang namanya hidayah, taufik dan hidayah. Apa itu hidayah? Petunjuknya Allah terdapat di alam semesta ini banyak sekali. Azan itu hidayah. Azan itu hidayah. Kita dengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu hidayah. Siapa orang yang mendapatkan hidayah? Kalau kan baru hidayahnya. Sekarang siapa orang yang mendapat hidayah? Dia sadar suara azan panggilan Allah. Saya harus mendirikan salat. Itu namanya dapat hidayah. Orang yang mendapat hidayah akan terbagi dua. Mendengar azan, dia bersegera menjalankan sholat, berarti orang itu mendapatkan taufik. Mendapatkan apa? Taufik. Nah sekarang mendengarkan azan geludah sepele kenceng. Dia tahu itu panggilan azan, panggilan sholat, tapi dia diam, bahkan lewat gas sholat. Dia dapat hidayah, tetapi dia tidak mendapatkan taufik. Ngaji hidayah, malah cuma ada pengajian, hidayah. Kita ngerti, kita sadar. Oh iya, yang untuk ilmu wajib. Oh ada sebab ini kita sadar itu. Yang berangkat sampai sini bapak-bapak namanya dapat taufik, pertolongan Allah, kemampuan. Diberikan kemampuan sampai ke sini, itu namanya taufik. Yang diam saja di rumah, padahal dia nggak ada uzur, berarti dia tidak mendapatkan taufik. Maka hidayah dan taufik harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak minta, hawanya tatih dalam menjalankan amal ibadah. Ya. Makanya Rasulullah juga mengajarkan Rasulullah memohon hidayah dan taufik dalam doanya. Allahumma arinil haqqa haqqan warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batilan warzuqni ijtinabah. Kalau jadi jamak yang berubah takbirnya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqni ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqni ijtinabah. Ini doa Rasulullah. Minta hidayah. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukilah aku yang benar itu benar. Ini namanya minta hidayah. Warzuqna ittiba'ah. Berikan kemampuan aku untuk mengikuti melaksanakan kebenaran itu. Ini namanya minta taufik. Wa arinal batila. Ya Allah, tunjukilah yang batil itu batil, yang salah itu salah. Warzuqna ijtinabah, dan berikan kami kemampuan untuk menghancurkan kebatilan. Ini namanya minta taufik. Harus minta. Kalau nggak minta, ya Allah, bagaimana mau hancur rasanya? Ya Allah. Ya. Awalnya ngantar aja. Ayo. Ada kata-kata batil. Apa itu batil? Batil. Apa bedanya batil dengan batal? Batal itu batal. Kalau batal ada dosa, batal bukan. Tapi kalau batil, dosa bercampur salah bercampur dosa, namanya batil. Sholat perintah Allah, dan sholat sudah biasa dan dosa. Warinal batila warzuqna ijtinabah. Minta sama Allah. Nah, terakhir ada yang bilang begini. Rasanya berat banget ya untuk melakukan ketaatan. Susah banget, males banget untuk melakukan amal soleh itu. Jadi ada hal yang nempel pada diri kita, ganggu sama diri kita. Apa itu? Nah itu yang pertama adalah malas, lemah, sebel, bosan, capek dan ngantuk. Ini menggoda-goda. Malas.
Punya nggak rasa malas? Punya. Yo bang ngaji, aduh gue malas banget. Si malas itu malas tahu nih kalau kita cabut malas. Malas kalau kita cabut, kita tanya, hei malas, apakah kau malas? Si malas akan bilang, gue ya malas. Si malas gak pernah malas. Yang malas siapa? Yang ketentekan si malas jadi malas. Ada tuh malas, lemah, bosan, sebel, capek, ngantuk. Itu menggoda kita semua. Maka dari itu minta hidayah dan taufik. Itu dia diberikan kekuatan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih tinggi lagi adalah inayah. Apa itu? Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan Allah akan otomatis datang kepada siapa? Kepada orang-orang yang menerima petunjuk hidayah, yang taat kepada Allah, maka dia akan diberikan perhatian khusus oleh Allah di setiap kesusahannya, diberikan jalan keluar oleh Allah, selalu ditolong oleh Allah. Kalau ini selalu ditolong oleh Allah, maka kita harus menjemput hidayah, jalankan hidayah dengan ikhlas, benar dan sabar, maka insya Allah pertolongan Allah akan selalu datang kapan dan dimanapun pada semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Itu saja saya rasa sudah malam. Mohon maaf tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang telah saya sampaikan dapat serahkan dalam sehari-hari. Baiklah, kita meningkatkan belajar yang berikut yaitu pemahaman. Poin pertama, kotak amal bermula 100 rupiah. Alhamdulillah, mudah-mudahan pemerintah memberikan sebelumnya yang berkaitan dengan kita dan amal amin. Poin yang kedua yaitu para petugas untuk pemantauan yang akan datang Kamis 22 Agustus 2024 sebagai tuan rumah Bapak Sidik tepat di Masjid Al-Mujaidin. Kami serahkan untuk mengatur acara oleh Bapak Dedi, kemudian sambutan tuan rumah oleh Bapak Sidik, bacaan Yasin dan zikir akan diberi oleh Bapak Ustaz Hadi. Kemudian materi oleh Bapak Ustaz Sugiri, pemahaman oleh Bapak Dedi, nanti untuk tempat doa oleh Bapak Ustaz. Itulah para petugas yang akan bertugas pada Kamis malam akan datang. Mudah-mudahan para petugas bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan sehat kepada kita semua. Kita yang bisa bersama kembali di pagi ini. Kemudian atas nama jemaah saya mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah Serati. Mudah-mudahan apa yang telah beliau berikan menjadi suatu sedekah jariah yang nanti akan pahala dan Allah membalasan yang berikan. Amin ya rabbal alamin. Dari saya sebelum berdoa dari awal hingga akhir mungkin banyak kata-kata yang kurang tepat kurang pas yang saya sampaikan. Mohon dibuka tempat yang sebesar-besarnya. Ayo kalam,